Selamat pagi semua, kembali lagi dengan saya, Wandasari Borio Situmorang, dengan NPM 2009-10-19-7, kelas F semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dengan dosen pengampu, Bapak Sumarlin Mangandar Marianus SSI, MPD, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Materi pertama mengenai pengertian aplikasi strategi pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus. RPP ini dapat digunakan oleh setiap pengajar sebagai pedoman umum untuk melaksanakan pembelajaran kepada peserta didiknya, karena di dalamnya berisi petunjuk secara rinci, pertemuan demi pertemuan, mengenai tujuan, ruang lingkup, materi yang harus diajarkan, kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi yang harus digunakan. RPP akan membantu si pengajar dalam mengorganisasikan materi standar, serta mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran, baik pengajaran maupun peserta didik, mengetahui dengan pasti tujuan yang hendak dicapai dan cara mencapainya. Dengan demikian, pengajar dapat mempertahankan situasi agar peserta didik dapat memuaskan perhatian dalam pembelajaran yang telah diprogramkannya. Sebaliknya, tanpa RPP atau tanpa persiapan tertulis maupun tidak tertulis, seorang pengajar akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran yang dilakukannya. Seorang pengajar yang belum berpengalaman pada umumnya memerlukan perencanaan yang lebih rinci dibanding seseorang pengajar yang sudah berpengalaman. Langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan dalam penyusunan RPP suatu mata kuliah atau blok mata kuliah. Yang pertama itu identifikasi mata kuliah atau blok mata kuliah. Tuliskan identitas program studi, nama mata kuliah atau blok mata kuliah, kode mata kuliah, bobot SKS, semester, atau bersumber pada kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, perumusan standar kompetensi atau SK. Tuliskan rumusan SK dari setiap mata kuliah yang didasarkan pada tujuan akhir dari mata kuliah tersebut. Tuliskan dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lihatlah silabusnya. Yang ketiga, perumusan kompetensi dasar atau KD. Tuliskan rumusan KD yang merupakan penjabaran dari SK dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lihat silabusnya. Tuliskan 1 KD pada setiap RPP untuk 1 kali pertemuan atau lebih. Yang keempat, perumusan indikator. Tuliskan indikator sebagai penjabaran dari KD dengan kata kerja operasional. Kata kerja operasional pada rumusan indikator dapat dirinci sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan dapat ditulis secara terpisah antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lihat silabusnya. 5. Penentuan tahap pembelajaran. Urutan tahap pembelajaran terdiri dari komponen pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pendahuluan merupakan tahap awal kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru. Yang keenam, penentuan kegiatan pembelajaran. Tuliskan berbagai kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pengajar maupun peserta didik selama proses pembelajaran yang akan dilakukan, yang mampu menggambarkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, pemilihan metode pembelajaran. Tentukan metode pembelajaran yang akan diterapkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik selama proses pembelajaran, mulai dari tahap pendahuluan, penyajian, sampai tahap penutupan. Pemilihan metode pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan KD yang ingin dicapai, karena tidak setiap metode pembelajaran sesuai untuk digunakan dalam mencapai tujuan KD tertentu. Yang kedelapan, pemilihan media pembelajaran. Tuliskan media yang akan digunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang sesuai dengan metode pembelajaran yang akan digunakan
Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat menjadikan pembelajaran yang lebih menarik, sehingga akan mempermudah untuk mencapai KD yang telah ditetapkan. Yang kesembilan itu penentuan sumber belajar. Tuliskan sumber belajar yang akan digunakan atau didasarkan pada relevansi, konsistensi, dan edukasi. Adapun yang dimaksud sumber belajar adalah buku-buku rujukan atau referensi berupa buku teks, jurnal, laporan penelitian, atau bahan ajar lainnya. Sumber belajar juga dapat berupa manusia, misalnya dosen, peserta didik, atau objek lainnya, tempat asal informasi diperoleh, atau sebagai narasumber. 10. Atau yang terakhir, alokasi waktu. Tuliskan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh pengajar dan peserta didik untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan tahap pembelajaran, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutupan. Porsi terbesar adalah tahap penyajian, yaitu antara 80-90% dari keseluruhan kegiatan pembelajaran, sedangkan pendahuluan biasanya hanya membutuhkan 5% dan penutupan memerlukan 10-15% dari keseluruhan waktu yang untuk digunakan pembelajaran. Cara menyusun RPP. Penyusunan strategi pembelajaran. Dalam proses penyusunan strategi pembelajaran menurut Oenar H. Malik 1995-27, ada 3 alternatif pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan strategi pembelajaran yang berpusat pada mata pelajaran. Topik atau materi pembelajaran bersumber dari mata pelajaran tersebut. Posisi guru sebagai penyampaian pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Sedangkan pesan itu tersendiri adalah bahan mata pelajaran. Rangkaian komunikasi tersebut dapat digunakan berbagai metode mengajar. Yang kedua, pendekatan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Dalam pendekatan ini lebih banyak digunakan metode dan strategi dalam rangka individualisasi pembelajaran. Pendekatan ini misalnya belajar mandiri, belajar lewat modul, paket belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, pendekatan strategi pembelajaran berorientasi pada kehidupan masyarakat. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan sekolah dan masyarakat. Metode yang dipakai yaitu mengundang masyarakat ke sekolah atau siswa berkunjung ke masyarakat dengan cara karya wisata, praktek kerja, menjadi narasumber, dan lain sebagainya. Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jika ada perkataan yang salah atau ucapan yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Selamat pagi, Unika Jaya, Unika Smart. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.